Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat mendengarkan ukhuwah pada kali ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan ceramah yang berjudul Ukhuwah Islamiyah. Nah, Ukhuwah Islamiyah adalah sebuah istilah yang menunjukkan persaudaraan antara sesama muslim dan mukmin di seluruh dunia tanpa melihat perbedaan suku, bangsa, dan kewarganegaraan. Yang mengikat persaudaraan itu adalah kesamaan keyakinan atau iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ikatan keimanan ini jauh lebih kokoh, abadi dibandingkan dengan ikatan-ikatan primordial lainnya. Bahkan jauh lebih kuat dibandingkan dengan ikatan darah sekalipun. Adapun tujuan memberi petunjuk atau motivasi kepada umat tentang pentingnya persaudaraan dalam menegakkan dan menjunjung tinggi kehidupan Islami yang harmonis, serasi, dan bersatu. Adapun ayat dan hadis tentang konsep ukhuwah Islamiyah terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 10 sampai 12. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Artinya, orang-orang yang beriman janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling marah, dan saling memutuskan hubungan. Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak mengabaikannya, tidak mendustakannya dan tidak menghinanya. Takwa itu di sini seraya menunjuk dadahnya sebanyak 3 kali. Cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, haram hartanya, dan kehormatannya. Supaya ukhuwah Islamiyah dapat tegak dan kokoh, diperlukan sedikitnya 4 tiang penyangga, yaitu ta'aruf, saling kenal mengenal, ta'afum, saling memahami kelebihan dan kekurangan sehingga segala macam kesalahpahaman dapat dihindari, ta'awun, saling tolong menolong, takaful, saling memberi jaminan sehingga menimbulkan rasa aman, tidak ada rasa kekhawatiran dan kecemasan menghadapi hidup ini karena ada jaminan dari sesama saudara untuk memberikan pertolongan. Dengan keempat tiang persaudaraan di atas, umat Islam akan saling mencintai, bahu-membahu, tolong-menolong, dan menjalani dan menghadapi tantangan kehidupan. Bahkan, mereka sudah menjadi seperti satu batang tubuh yang masing-masing bagian tubuh ikut merasakan penderitaan bagian tubuh lainnya. Melihara ukhuwah Islamiyah, yaitu supaya ukhuwah Islamiyah tetap erat dan kuat, setiap muslim harus menjauhi segala macam sikap dan perbuatan yang merusak dan merenggangkan ukhuwah tersebut. Sesudah menyatakan bahwa orang-orang beriman itu bersaudara, Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman untuk melakukan beberapa hal yang dapat merusak dan merenggangkan ukhuwah Islamiyah pada Quran surah Al-Hujurat surah 49 ayat 11 dan 12. Ada 6 sikap perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 ayat tersebut di atas, yaitu pertama, memperolok-olok orang bagi laki-laki maupun perempuan dengan kata-kata maupun gerak-gerik yang dapat menimbulkan sakit hati dan permusuhan. Yang kedua, mencari orang lain dengan kata-kata yang menyakitkan ataupun menghina. Yang ketiga, memanggil orang lain dengan gelar-gelar yang tidak disukai. Keempat, berburuk sangka. Kelima, mencari kesalahan orang lain. Yang keenam adalah bergunjing. Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa ukhuwah Islamiyah secara normatif, hal-hal yang normatif di atas seharusnya dapat diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan ukhuwah Islamiyah yang sekedar teori atau menjadi ajaran kosong yang tidak terlihat dalam realita. Demikianlah, mudah-mudahan kita dapat selalu menjaga diri dari sikap dan perbuatan yang dapat merusak ukhuwah Islamiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.